Ingin membuat parfum EDP yang wanginya tahan lama, disukai Gen Z, dan modalnya terjangkau? Di video ini saya akan membagikan formula lengkap beserta cara membuatnya langkah demi langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roditu Channel. Di video kali ini kita akan belajar membuat parfum EDP dengan aroma yang sedang tren di kalangan Gen Z. Tutorial ini cocok untuk pemula maupun yang ingin memulai usaha parfum. Eau de Parfum, EDP, adalah salah satu jenis parfum yang memiliki konsentrasi minyak parfum, fragrance oil atau bibit parfum, sekitar 15-20%, bahkan pada beberapa formula premium bisa mencapai 25-30%. Karena kandungan minyak parfumnya lebih tinggi dibandingkan Eau de Toilette, EDT, EDP menghasilkan aroma yang lebih pekat, lebih kaya, dan lebih tahan lama. Pada umumnya, parfum EDP mampu bertahan sekitar 6-10 jam, tergantung kualitas bibit parfum, jenis kulit, cuaca, dan cara pemakaian. EDP menjadi pilihan favorit karena memberikan keseimbangan antara ketahanan aroma, kenyamanan saat dipakai, dan harga yang masih relatif terjangkau. Jenis parfum ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari, bekerja, kuliah, menghadiri acara formal, maupun digunakan sebagai produk usaha parfum. Sebelum kita mulai membuat parfum, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu Eau de Parfum atau yang biasa disingkat EDP. EDP adalah jenis parfum dengan konsentrasi minyak parfum sekitar 15-20%, bahkan beberapa formula premium menggunakan konsentrasi hingga 30%. Karena kandungan minyak parfumnya lebih tinggi, aroma yang dihasilkan menjadi lebih kuat, lebih kaya, dan mampu bertahan sekitar 6-10 jam. Itulah sebabnya EDP menjadi salah satu jenis parfum yang paling diminati, terutama oleh kalangan Gen Z yang menginginkan parfum tahan lama dengan aroma yang tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Ya, perbandingan jenis parfum untuk jenis parfum body mist, konsentrasi bibit parfumnya adalah 1-5%, sedangkan ketahanannya adalah 1-2 jam. Sedangkan untuk jenis parfum Eau de Cologne atau EDC, itu konsentrasi bibit parfumnya adalah 2-5%, itu ketahanannya adalah 2-3 jam. Sedangkan untuk Eau de Toilette atau EDT ya, itu konsentrasi bibitnya adalah 5-15%, ketahanannya adalah 3-5 jam. Berikutnya adalah Eau de Parfum atau EDV ya. Konsentrasi bibitnya adalah 15-20% sampai 30% bahkan. Ini ketahanannya adalah 6-10 jam. Sedangkan yang paling lama ini berkisar antara 10-24 jam atau seharian adalah Extrait de Parfum, di mana konsentrasi bibit parfumnya adalah 20-40%. Dan ini memang ketahanan wangi parfumnya adalah 10-24 jam. Kenapa memilih tren pasar Gen Z? Mengapa kita memilih membuat parfum dengan aroma yang disukai Gen Z? Alasannya sederhana, karena saat ini Gen Z merupakan salah satu segmen pasar terbesar dan paling aktif dalam mengikuti tren, termasuk tren parfum. Generasi Z, yaitu mereka yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012, sangat menyukai produk yang bisa menunjang penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Parfum bukan lagi sekadar pewangi tubuh, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas diri. Selain itu, Gen Z sangat aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Ketika sebuah aroma atau merek parfum menjadi viral, minat beli mereka dapat meningkat dengan cepat. Hal ini membuka peluang yang besar bagi pelaku usaha parfum. Karakter aroma yang paling banyak diminati Gen Z umumnya adalah aroma yang memberikan kesan bersih, segar, manis, dan modern. Misalnya white mousse, fresh laundry, vanilla, lychee, peach, ocean breeze, hingga strawberry milk. Dengan memilih aroma yang sesuai dengan selera pasar, peluang produk untuk diterima konsumen menjadi lebih besar, meningkatkan repeat order, dan tentunya membantu mengembangkan usaha parfum. Poin-poin yang ditampilkan di layar. Mengapa memilih pasar Gen Z? 1. Pangsa pasar besar. Usia produktif 15-30 tahun. Konsumen aktif membeli parfum.
2. Mengikuti tren. Mudah tertarik pada aroma yang sedang viral. Cepat mencoba produk baru. 3. Aktif di media sosial. TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi sumber inspirasi aroma. Produk yang menarik mudah dipromosikan. 4. Repeat order tinggi. Jika aroma sesuai selera, konsumen cenderung membeli kembali. Berpotensi menjadi pelanggan tetap. 5. Peluang usaha menjanjikan. Modal relatif terjangkau. Permintaan pasar terus berkembang. Cocok dijual secara online maupun offline. Karakter aroma favorit Gen Z fresh segar dan menyegarkan. Clean wangi bersih seperti abis mandi. Sweet manis tetapi tidak berlebihan. Soft floral lembut dan elegan. Unique memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Penutup narasi. Jadi, memilih aroma yang sesuai dengan tren Gen Z bukan hanya mengikuti perkembangan pasar, tetapi juga merupakan strategi agar produk parfum lebih mudah diterima konsumen. Dengan memahami selera target pasar, kita dapat menciptakan parfum yang tidak hanya wangi, tetapi juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Mengapa memilih pasar Gen Z? 1. Pangsa pasar besar. 2. Usia produktif 15-30 tahun. 3. Konsumen aktif membeli parfum. 2. Mengikuti tren. 1. Mudah tertarik pada aroma yang sedang viral. 2. Cepat mencoba produk baru. 3. Aktif di media sosial. 1. TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi sumber inspirasi aroma. 2. Produk yang menarik mudah dipromosikan. 4. Repeat order tinggi. 1. Jika aroma sesuai selera, konsumen cenderung membeli kembali. 2. Berpotensi menjadi pelanggan tetap. 5. Peluang usaha menjanjikan. 1. Modal relatif terjangkau. 2. Permintaan pasar terus berkembang. 3. Cocok dijual secara online maupun offline. Berikut ini aroma yang disukai Gen Z. 1. White Mousse. 2. Fresh Laundry. 3. Vanilla. 4. Lychee. 5. Strawberry. 6. Milk Peach. 7. Ocean Breeze. 8. Pear. 5. Alat yang digunakan. Gelas ukur. Beaker glass. Corong. Pengaduk kaca. Botol parfum. Kertas saring. Berikut ini bahan dan fungsinya. Bibit parfum. Fragrance oil. Fungsi. Bibit parfum merupakan bahan utama yang memberikan aroma atau karakter wangi pada parfum. Kualitas bibit parfum sangat menentukan hasil akhir parfum, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun perkembangan wanginya dari top notes, middle notes, hingga base notes. 2. Etanol 96%. Fungsi. Etanol 96% berfungsi sebagai pelarut utama, solvent, yang melarutkan bibit parfum sehingga dapat tercampur dengan baik dan mudah disemprotkan. Selain itu, etanol membantu penyebaran aroma, projection, dan membuat parfum cepat mengering di kulit. 3. DPG, dipropylen glycol. Fungsi. DPG berfungsi sebagai kosolven dan fiksatif ringan, yaitu membantu melarutkan bibit parfum tertentu serta memperlambat penguapan aroma sehingga parfum terasa lebih awet. DPG juga membuat karakter aroma menjadi lebih halus dan tidak terlalu tajam. 4. Glycerin. Fungsi. Glycerin berfungsi sebagai pelembab, humektan, yang membantu mengurangi rasa kering pada kulit akibat penggunaan alkohol. Dalam jumlah kecil, glycerin juga dapat memberi sedikit efek memperpanjang ketahanan aroma. Catatan, glycerin bukan bahan utama untuk membuat parfum tahan lama. Jika digunakan terlalu banyak, parfum bisa terasa lengket, semprotan menjadi kurang halus, dan cairan berpotensi tampak lebih keruh. Berikut ini formula EDP 100 ml, bibit parfum 30 ml, etanol 65 ml, DPG 4 ml, glycerin 1 ml, total 100 ml. Berikut ini proses macerasi. Tutup rapat parfum yang sudah jadi simpan di tempat gelap. Minimal 2 minggu, idealnya 4 minggu. Penyaringan. Proses penyaringan menggunakan 1. Filter kopi. 2. Kertas saring yang manfaatnya agar parfum lebih jernih. Tips agar parfum lebih tahan lama. Gunakan bibit berkualitas. Macerasi minimal 2 minggu. Jangan terlalu banyak glycerin. Simpan di tempat sejuk. Semprot pada titik nadi.
Demikian pembahasan cara pembuatan parfum EDP untuk Gens yang memang mempunyai pangsa pasar sangat bagus karena mempunyai repeat order yang sangat baik. Pada video berikutnya akan dibahas bagaimana tips untuk menjalankan usaha tersebut. Alhamdulillah, proses pembuatan parfum EDP sudah selesai. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang ingin belajar membuat parfum atau memulai usaha sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.